Ini karena industri. Jadi saya pendeta siap industri. Ada yang mengatakan bahwa seorang Marcel Saerang itu sedang menciptakan panggung sendiri, cuman labelnya pendeta. Meninggalkan semuanya untuk jadi panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Jujur, panggilan hati pengen banget jadi pendeta. Banyak orang bilang begini, mau jadi pendeta mau makan apa? Mau makan batu. Tapi kita kan realistis. Hidup di Jakarta kita butuh uang. Saya pernah ngalamin bertahan hidup cuma dengan air keran. Anda bilang katanya pendeta itu anugerah. Anugerah. Apa karena sekarang sudah banyak pelayanan jadi bilang anugerah? Untuk menjawab asumsi seperti ini, jawabanmu apa? Udah nyaman dong? Iya. Ya. Ini senyum Anda, senyumku juga soalnya. Kayak sepemikiran kita ya. Oke. Jadi pendeta gitu kan, pendeta. 2013 kan? Mau makan apa? Enggak lah. Enggak ya. Atau jadi pendeta karena ibadah jam-jam pelayanannya lebih banyak, makanya udah deh kayaknya lebih menguntungkan pendeta nih mah daripada kita dua ini hidup di entertainment tapi bagi kemuliaan Tuhan. Udahlah, sekalian Tuhan sudah jamin. Iya. Sorry, agak sedikit langsung. Oke. Kamera ke saya perpuluhan. Enggak. puas sekalian aja Ya puas. soalnya kan ini pertanyaan juga muncul. Siapa tahu aku juga bisa jawab juga gitu kalau ada pertanyaan seperti ini. Karena biasanya kita gitu bro. Oh jadi pendeta udah nggak laku ya. Ini bahasa kasarnya. Ya langsungnya. Tapi bahasa halusnya adalah apakah karena sudah banyak pelayanan? Jadi waktu full pelayanan tahun 2013 itu sebenarnya adalah jujur waktu karir boyband lagi naik-naiknya. Yang benar. Iya, lagi sangat diberkati. Jadi kan dulu boyband, kemudian punya sinetron sih nggak terlalu ya. Iklan ada tuh nggak terlalu juga. Video klip? Sama juga nggak terlalu. Tapi dari boyband itu karena manajemennya bagus, jadi sangat mencukupi. Jadi mau dapat atau tidak dari luar kita tuh sangat terjamin karena mereka kumpulan pengusaha yang kebanyakan uang yang akhirnya mensponsori kita. Boleh kasih tahu nanti setelah syuting manajemennya apa? Mereka udah kapok kayaknya mau boyband lagi. Bercanda. Iya. Oke. Jadi kalau bicara tentang dari boyband tuh lagi enak-enaknya. Kemudian ada event organizer juga. Jadi dari event organizer spesifik kita waktu itu Sweet Seventeen dan pada masa itu 1 bulan itu bisa ramenya luar biasa. Jadi kalau soal pendapatan, puji Tuhan sangat nggak minim job sangat diberkati, secara full lah pokoknya. Sangat diberkati. Apalagi waktu itu pelayanan as a singer, as a worship leader, kemudian boy band juga, kemudian IO juga. Jadi secara berkat finansial sangat dengan segala hati sangat mencukupi. Nah, tetapi ketika waktu itu pilihannya adalah meninggalkan semuanya untuk jadi panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Jujur, panggilan hati pengen banget jadi pendeta. Tapi kan maksudnya kita tahu pada masa itu ya karena saya belum pernah jadi pendeta, bayangan saya pendeta masih dalam versi apa yang ada di perspektif saya waktu di Manado. Emang apa perspektif di Manado pendeta? Di Manado itu kan maksudnya, ya mohon maaf ya buat para pendeta di Manado ya, maksudnya. Enggak, ini bukan kita mau mendiskreditkan. Iya. Kita hanya supaya ada fakta-fakta kebenaran yang bisa kita edukasikan gitu kan. Banyak orang bilang begini, mau jadi pendeta mau makan apa? Mau makan batu? Itu banyak banget ungkapan-ungkapan seperti itu. Bahkan waktu saya masih jadi boyband, mau jadi pendeta, saya disuruh putus sama calon mertua yang gagal karena berpikir untuk jadi pendeta, karena dia pikir wah anak. Sebentar, ini berarti bukan sama sekarang? Bukan. Nanti kita akan cerita ke sana ya. Ini seru juga itu. Jadi nggak diizinin untuk lanjut karena pemikirannya tidak akan mungkin mencukupi kebutuhan hidup. Betul. Mau jadi pendeta mau makan apa? Sebentar, mohon izin. Apakah mohon maaf ya untuk semua hamba Tuhan, apakah hamba Tuhan di pendeta seperti itu kah? Ada banyak orang berpikir seperti itu. Ya mungkin komparasinya adalah mungkin dengan pengusaha dan lain sebagainya. Jadi mereka berpikir, yang mau jadi pendeta mau makan apa? Anak gue mau dikasih makan firman, gitu kan. Jadi akhirnya ya harus rela kehilangan. Nah itu maksudnya. Kenapa Anda harus rela kehilangan? Oh, rela kehilangan dia? Iya, karena dia dijodohkan dengan anak pengusaha. Iya, jadi udah jalanin hubungan, dia dijodohkan dengan anak pengusaha. Anak pengusahanya itu jadi pendeta nggak? Enggak. Oh iya, soalnya kan pengusaha kan menjadi pendeta kan sekarang kan. Kan banyak banget ya gitu. Yang penting hatinya pendeta, jangan pendeta hati pengusaha ya. Haleluya. Oke, anyway. Pendeta ini obrolan pendeta-pendeta begini ya.
Nah akhirnya, Balik lagi, ya, terus. akhirnya singkat cerita ya sudah kehilangan. Nah tapi waktu itu pada saat itu jujur dilematis sekali karena konsekuensinya harus ninggalin semuanya, baik itu IO, kemudian boyband. Karena memang ya mungkin dari perspektif gembala sulit kan, maksudnya hari Minggu kita khotbah, terus Senin sampai Sabtunya kita joget-joget jadi boyband. Karena saya pernah siangnya khotbah, malamnya nge-MC sekaligus boyband, yang tadi hadir di tempat saya khotbah, Hadir juga di lagi acara malam. itu. Emang ada masalah apa ketika ketemu dengan orang seperti itu? Kan Anda tidak ngapa-ngapain, tidak minum, tidak apa. Anda memang betul, ada di betul, situ, betul. ada di tengah hiruk pikuk Betul, gitu. betul. Emang ada sesuatu Cuma kan yang... waktu siangnya kan kita berwibawa, kita yang datang Shalom, ada sukacita semuanya. Haleluya. Begitu pas Ketika malam-malam, selamat malam. langsung cheers, segala macam kan, langsung Jadi gimana? makanya ibu-ibu yang mungkin saya tumpangin tangan, mungkin dia nyesel. Tolak. Gitu. Kok bisa turun nggak? Apa? Aku tumpang tangan kamu deh gitu. Gantian. Emang ada reaksi-reaksi negatif? Ada, terasa banget. Terasa? Apalagi atau itu asumsi? Kalau kita kan karena mungkin sudah dulu kan S1 marketing dan sangat suka dunia marketing, jadi salah satu hal yang kita pelajari adalah body language seseorang. Iya. Nah dan ya mungkin karena jemaatnya salah satunya adalah ibu-ibu, dan ya ibu-ibu kan kadang-kadang di usia yang tertentu mungkin pemikiran mereka berbeda dengan anak muda zaman sekarang. Jadi ketika mereka lihat pendeta kemudian sorenya jadi boyband joget-joget di panggung, itu satu hal yang tabu. Tapi kan bro, pendeta dan maksudnya boyband dan MC itu kan pekerjaan halal bro. Seandainya ibu itu juga berpikir seperti Anda, saya tidak tertekan hari itu. Itu dia, tapi kan ya itulah ya namanya ibu-ibu kan. Nah akhirnya waktu itu memang dari perspektif gembala sidang juga berpikir bahwa memang harus memilih kayaknya. Jujur sangat dilematis karena ya sumber penghasilan. Iya. IO dan boyband itu kan sumber penghasilan dan sangat mencukupi saat itu. Sedangkan untuk menjadi hamba Tuhan, panggilan hati saya waktu memberi diri untuk hidup baru adalah hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan jadi pendeta. Oke. Jadi ketika ada Karirku panggilan untuk kemuliaan Tuhan lah ibaratnya ya. iya, hidupku kemuliaanku ya. talenta Yes, semua, ya kan? untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tapi nggak pernah kepikiran jadi pendeta. Jadi ketika dipanggil untuk menjadi pendeta full as a pastor, panggilan hati itu ada. Saya mau pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, tapi saya nggak mau pelayanan motivasi saya cari uang. Karena yang saya tahu kalau pendeta motivasi pelayanan cari uang, pelayanan yang nggak diberkati, jemaat Tuhan yang dilayani juga nggak diberkati. Aku setuju. Oke. Nah, tapi kita kan realistis. Hidup di Jakarta kita butuh uang. Saya pernah ngalamin bertahan hidup cuma dengan air keran. Saya nggak mau hidup susah lagi. Hidup di Jakarta apa-apa butuh uang. Saya pernah bagikan kan di kesaksian saya tinggal di Tangerang contohnya. Mau keluar perumahan aja udah disambut pintu tol. Itu harus bayar. Iya. Mau jalan dikit lagi kadang-kadang ada pintu tol harus bayar juga. Mau keluar pintu tol bayar lagi. Iya. Nggak mungkin kan kita pendeta di pintu tol kita tumpang tangan kan dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah pintu tol ini sama seperti Tuhan membelah lautan. Tuhan belah ini pintu tol. Iya. Saya masih beruntung hidup berdasarkan air keran. Iya. Pernah lebih. Aku cuma air mata bro. Kalau air keran masih ngucur, air mata sampai habis. Asin dong. Oh Tuhan, iya. Memang keras hidup ya. Keras loh. Nah Tapi akhirnya itu belum nikah ya? waktu itu belum 2013. Cuman itu tadi ketaatan. Akhirnya Tuhan, aku siap, aku taat, aku percaya kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang tanggung jawab. Akhirnya kasih hidup buat Tuhan. Ibu Gembala bilang, jangan takutlah, hidup dalam Tuhan. Tuhan kita kaya raya, masa Tuhan nggak pelihara? Burung di udara itu Tuhan pelihara, apalagi kita yang melayani Tuhan. Dan ya sampai hari pemeliharaan Tuhan sempurna. Ya, sebelum kita lanjutkan ya obrolan kita dengan narasumber kita, Pastor Marcel Sairang. Nah, kalau Anda lihat ada nomor-nomor yang tertera di layar saat ini, itulah nomor di mana Anda bisa menghubungi konseling doa. Ya, ada tim konselor kami yang langsung siap mendoakan Anda. Jikalau Anda saat ini merasa ini masa terendah saya, memang saya diberkati dengan tayangan ini, saya ikuti perbincangan ini, tapi saya juga butuh kekuatan baru. Anda bisa hubungi Sahabat 24 karena setiap hari mulai saat ini ketika Anda hubungi, Anda pasti langsung didoakan dan Anda akan menemukan kekuatan yang baru dari tim konselor yang mendoakan Anda semua karena kami siap untuk menjadi sahabat doa Anda semua. Ada yang berpikir mungkin gini, iyalah
Kenapa langsung nerima jadi pendeta lah, wong jam pelayanannya banyak banget. Anda kadang-kadang setiap hari bisa 9 pelayanan, 1 kali pelayanan. Untuk menjawab asumsi seperti ini, jawabanmu apa? Karena mereka melihatnya sekarang. Dulu kan enggak. Okay. Dulu ya boro-boro 1 sesi. Dulu jadi ini pendeta cadangan. Jadi kalau ada pendeta yang berhalangan, jadi duduk di bench ya, duduk di bench gitu, kayak pemain bola itu duduk gitu nunggu gitu. Oh biasa kita udah standby di pintu tol. Jadi mau arah mana nih? Karena cabang gereja kan banyak nih. Ya, oh siap berangkat langsung. Jadi jadi pokoknya kita bangun pagi itu kita berdoa, luar biasa loh. Semoga ada pendeta yang izin Tuhan, ada yang sakit, enggak juga. Sementara yang udah sakit, doanya begini, Tuhan tolong jangan sampai aku sakit oleh Billy karena aku nggak mau diganti sama Marcel. Aduh, Ya, it's itu only proses. joking ya. Ya, itu proses kan, proses. Jadi Berapa tahun proses masing? panjang sih, cukup panjang. Jadi awal 2003, pokoknya bener-bener full itu jadwal yang sudah 3-4 per minggu itu setelah 2015. Ketemu sama istri tahun? Nah, waktu istri itu sebenarnya ketemu pada saat masih boy band. Oh, oke. Pada saat masih boy band di sebuah acara lagi manggung, tiba-tiba ada Tapi beberapa ini sudah available nih posisinya? orang. Atau masih dalam proses, wah ini gimana ya, apakah di boy band atau jadi hamba Tuhan Belum, gitu ya? kalau itu udah Maksudnya udah kenalnya pelayanan. sudah lama. Udah lama. Jadi udah pelayanan dulu, bantu-bantu udah singer kalau nggak salah waktu itu. Udah singer, terus jadi boy band, kemudian kenal sama istri di sebuah acara. Dia datang minta foto gitu, dia datang sama beberapa temannya minta foto, tapi dalam perjalanannya dia menuju ke saya itu udah kelihatan dan udah kayak film Korea gitu. Ada back soundnya, dunia kayak pelan gitu. Ini kalau dia kayak angin ditiup-tiup. Jangan sambil lihat foto Pastor Marcel bukan pastor lagi, langsung opa gitu ya. Opa maksudnya. Opa tua maksudnya. Jadi dia jalan gitu, pokoknya langsung cinta pada pandangan pertama. Itu getaran di dada langsung terasa. Pas kenalan, masih kecil. Masih SMP. Cuman nggak kelihatan anak SMP, karena tinggi banget. Jadi, wah maaf, nggak bisa nih. Saya nggak mungkin nih. Akhirnya setelah itu sudah tidak ada kontak lagi. Cukup lama saya sudah menjalani hubungan gagal. Sampai satu titik di mana sudah di masa dimana Tuhan kok gagal terus, kenapa ya Tuhan ya. Dalam perenungan, dalam doa, tiba-tiba muncul di Instagram, dia lagi. Wah udah kuliah nih, wah sudah siap untuk dituai nih. Iya. Ladang sudah menguning nih. Sudah menguning, iya. Ibarat jiwa-jiwa kan, akhirnya nge-DM, hai, kenalan, lanjut dan nge-DM juga dong, direct marriage ya. Iya, hebat banget. Memang kalau pendeta tuh cerdas luar biasa jawabannya. Iya. Ya, akhirnya udah deh. Iya. Orang tua setuju dan menikah. Karena memang bedanya lumayan. Proses itu masih dirasakan nggak sekarang dengan kesibukan itu? Proses apa tuh? Ya itu, gila makin sibuk. Waktu nggak ada buat keluarga. Ada nggak seperti itu, konflik-konflik seperti itu? Puji Tuhan sesibuk-sibuknya masih selalu punya waktu untuk keluarga. Dan puji Tuhan istri juga pengertian. Dia tahu kan sejak awal memang dia menikah dengan seorang yang bukan cuma miliknya sendiri tapi juga milik jemaat. Nah dia ini penting, mengerti. Kehidupan Anda ini kan milik banyak orang juga sebenarnya. Ada nggak istri itu merasa bahwa ini nggak fair? Ada. Puji Tuhan sih ya. Are mine. Puji Tuhan sih ya, karena memang dari Tuhan yang nggak pernah salah ya. Amin. Jadi memang Tuhan kasih yang pengertian, yang dia ngerti sejak awal bahwa ya memang hidup saya itu ya untuk melayani dan tugas dia adalah menopang saya untuk melayani. Gitu. Apa boleh cerita sedikit nggak? Ini menarik. Apa yang dilakukan istri Anda dalam menopang pelayanan seorang Marcel Saerang hingga menjadi pastor sekarang? Doa pasti, doa pasti. Kemudian dia memastikan di rumah aman. Karena kan kita kalau pelayanan di rumah nggak aman kan tertekan juga. Kemudian yang ketiga ya dia membantu menopang dalam pelayanan. Contohnya apa yang dia bisa. Contohnya sekarang kan dia S1-nya kan karena dia interior design, dia bantu untuk ngedesain PPT dan lain sebagainya. Jadi yang dilihat selama ini oleh para jemaat itu hasil karya istri saya. Terima kasih istriku. Nanti amplop bagi 2 ya. Puji Tuhan.
Kita kayaknya harus sering kapan-kapan harus Anda yang tanyain saya, soalnya mirip-mirip juga gitu ya. Iya, kayaknya tadi juga karena istri saya juga begitu. Iya, di balik layar seru banget kita obrolnya, makanya nanti kita gantian ya. Ngomong-ngomong, istri suka cemburu nggak sih? Apa? Pernah cemburu nggak? Nah, mungkin karena suaminya terbuka ya. Maksudnya saya sama istri saya tuh nggak ada yang ditutupin, semua saya tunjukin, semua nggak ada rahasia di antara kita ya. Jadi dia percaya. Cemburu paling kalau ada yang, kan ada kadang-kadang jemaat. Iya, kan ada bukan faktor kitanya ya. Iya, tapi jemaat jemaatnya karena melihat, boyband pendeta. Masih ada julukan seperti itu. Pasti ada reaksi-reaksi seperti itu. Apa yang Anda lakukan? Ya tergantung. Kalau sama istri tentunya saya terbuka semuanya. Sama jemaat tentunya saya berusaha untuk tetap, ya kita tahu ada batasan tertentu yang tetap harus dijaga. Cuman ada saat-saat dimana memang sulit banget. Contohnya saya kemarin ke Kalimantan misalnya, bikin acara KKR Kalimantan Bermazmur. Itu saking padatnya jemaat, saking hebohnya jemaat, mereka nggak expect segitu banyaknya, pamong perajanya cuma beberapa saja. Jadi udah satu barang dicubitin, pipi, kuping semuanya. Ya udah kalau sudah seperti itu ya kita berserah sama Tuhan, ya udah pasrahlah. Langsungnya lagu ya Tuhanku berserah. Tuhan, ini aku. Ini tapi itu kejadiannya kapan tuh? Belum lama ini, kemarin. Berapa hari yang lalu? 2 bulan yang lalu. Oh, iya. Kalau yang kemarin puji Tuhan belajar dari itu udah. Enggak, kirain berapa hari yang lalu. Kalau berapa hari yang lalu baru mau nanya skincare-nya pakai merek apa. Soalnya aku nggak kelihatan gitu cubit-cubitannya gitu loh. Oh, karena mereka cubitnya paling banyak di badan. Ya, cubit-cubit gemes ya ibaratnya gitu ya. Gemes dengan kekerasan. Iya, jadi memang cubit-cubitannya kan Tuhan. Tapi kita udah kuat lah ya. Segala perkara kita dalam Tuhan ini memberikan kekuatan. Amin. Ya, ada yang menarik. Anda bilang katanya pendeta tuh anugerah. Anugerah, yes. Apa karena sekarang sudah banyak pelayanan jadi bilang anugerah? Amin. Jadi kalau ada yang nanya gitu, ini anugerah gimana? Kalau aku juga jadi dia juga pasti ya anugerah lah. Orang semuanya aman, enak, nggak perlu cari-cari pelayanan di luar, nggak perlu gimana. Anugerah itu sebenarnya begini, anugerah itu karena sukacita jadi seorang hamba Tuhan itu nggak pernah saya temukan sebelumnya. Jadi ketika saya nyanyi di panggung as a boy band, sukacitanya berbeda dengan ketika saya lagi di panggung as a pastor. Jadi ketika di panggung as a boy band, mungkin orang-orang mengeluh-elukan saya. Dari panggung, dari bawah mereka elu gitu ya, mengeluh-elukan ya. Oke. Kan nggak mungkin ente gitu kan. Oh, haleluya. Kalau di Arab mungkin bisa ya. Jadi mereka ya mungkin saya yang dimuliakan. Tapi ketika saya di panggung gereja, ketika nama Tuhan yang dipermuliakan, ketika ngelihat jemaat sukacita, ketika lihat jemaat diberkati, ketika jemaat dikuatkan. Wah, itu mahal. Itu tuh ini menarik. Kenikmatan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini menarik. Kenapa Anda menggunakan frase panggung gereja? Karena untuk korelasikan dengan panggung itu tadi, panggung boyband. Ada yang mengatakan bahwa seorang Marcel Sayarang itu sedang menciptakan panggung sendiri, cuman labelnya pendeta. Iya, betul. Nah, terus apa yang mau bisa dijadikan sebagai contoh dan teladan, apalagi dalam parenting? Nggak mungkin punya waktu tuh. Apalagi untuk nemenin anak dan sebagainya. Apa jawabanmu? Tuh, sekali lagi ya. Tapi yang tadi bunyi tadi itu bukan orang yang nanyain ya. Betul. Bukan, itu beda. Betul. Jawabannya apa? kalau ada yang berkata seperti itu. Oke, kita pisah dulu ya. Kita pisah dulu ya. Apakah saya sementara menciptakan panggung saya sendiri? Iya. Oke, kalau bicara tentang panggung sendiri, coba dilihat dengan lebih teliti lagi, maaf ya, bro. dengan hati lagi, ya, gitu maaf ya. Bro. Ini pertanyaan ini benar-benar pertanyaan sangat jujur sekali. It's okay. Ya memang nggak bisa dipungkiri panggung sendiri karena memang pada saat khotbah di panggung saya sendirian memang kan ya. Iya kan nggak mungkin rame-rame ya. Betul. Yang ada kuartet, boy band lagi kita jadinya kan. Tapi itu panggung gereja kan? Panggung gereja. Bukan beli panggung sendiri. Sewa lagi bukan kan. Sewa sendiri kan? Sewa panggung. Jadi panggung nggak bawa orang sendiri. Ini panggung gue ya gitu. Iya betul. Ini panggung gembala beda sendiri. Itu gitu. panggung dari sebuah perusahaan yang disewa sama gereja karena izin gereja kadang-kadang susah, oke. Nah, jadi habis itu puji Tuhan ya. Semoga ini juga oleh pemerintah kita izin gereja bisa dipermudah ya. Nanti habis ini saya share semua nih ke semua siapapun untuk supaya ditonton kita pokoknya. tidak menggunakan istilah panggung gereja lagi kan. Iya, betul ya. Jadi benar-benar panggung sendiri jadinya bukan panggung sewa gitu ya.
Panggung sendiri enggak lah. Karena kenapa? Karena balik lagi, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan buat kita. Kalaupun saya ada di panggung itu, itu anugerah Tuhan. Makanya saya bilang jadi seorang hamba Tuhan itu anugerah. Dan anugerah itu saya kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun ada pro dan kontra. Pasti. Ketika seseorang itu dilihat banyak orang, oleh karena anugerah Tuhan, ada banyak orang yang melihat apa yang Tuhan sudah anugerahkan buat saya. Dilihat banyak orang, banyak kepala, banyak mata, perspektifnya pasti berbeda-beda. Dan pasti akan ada muncul yang juga bisa melihat dengan perspektif yang negatif. Tapi sekali lagi, Tuhan yang tahu hati kita, semuanya dari Tuhan, saya kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kalau nonton beberapa video khotbah saya, kayak nggak pendeta. Maksudnya gimana? Nggak ada jaim-jaimnya, nggak ada mau cool-cool yang... yang menjaga sebuah karisma yang harus karismatik gitu ya. Karena Kak Karisma pakai batik maksudnya. Halo Kak Karisma. Haleluya. Oke. Nah, ya itu tadi karena saya nggak mengejar kemuliaan diri saya. Yang dimuliakan adalah Tuhan. Makanya sekarang dipercayakan juga sebagai dosen homiletik ilmu berkhotbah, saya selalu bilang sama mahasiswa saya bilang bahwa ingat, kita tuh hamba Tuhan. Hamba nggak layak untuk sombong. Hamba nggak layak untuk mengejar kemuliaannya. Yang harus dikerjakan, yang harus dikejar adalah kemuliaan Tuhannya. Oke. Jadi kadang-kadang it's okay. Kadang-kadang saya khotbah udah kadang-kadang muka udah jelek banget udah. Nggak apa-apa, it's okay. Yang penting apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan. Bagaimana kalau pertanyaannya begini? Katanya ngejar hamba Tuhan, tapi viral-viral terus di sosmed, aktif di sosmed. Jawabanmu apa, bro? Kita harus bedakan mana yang aktif dan mana yang viral ya. Oke. Yang viral itu anugerah Tuhan. Dan yang viral juga banyak bukan dari Instagram saya sendiri atau akun saya sendiri, tapi yang orang lain posting dan lain sebagainya. Kemudian yang satunya lagi hamba Tuhan, ya tugas kita melayani. Kalaupun ada yang akhirnya memberkati banyak orang, itu anugerah Tuhan. Dan kenapa aktif di sosial media? Karena itu ladang pelayanan. Zaman sekarang sosial media dipakai iblis untuk menyerumuskan banyak anak muda, banyak anak Tuhan. Ada banyak orang punya perspektif yang salah, punya pemahaman yang salah karena sosial media. Kalau bukan kita sebagai hamba Tuhan, siapa lagi? Kita punya tanggung jawab untuk apa? Mengabarkan kabar baik. Sosial media adalah ladang pelayanan kita. Anda nggak takut dipandang istri atau orang-orang terdekat keluarga mengatakan bahwa Marcel, sudahlah jangan terlalu aktif di sosial media, kamu seperti mencuri kemuliaan Tuhan. Pernah nggak ada kalimat seperti itu? Nah, puji Tuhan sampai hari ini nggak pernah. Atau keluarga dari jauh atau bagaimana? Puji Tuhan sampai hari ini nggak pernah. Kenapa? Karena mereka tahu semuanya saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes. Mencuri kemuliaan Tuhan ketika saya bilang semua karena saya. Ketika saya bilang saya hebat karena saya berkuasa karena saya. Tapi kalau semua karena Tuhan, kita kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada satu faktor lagi nih tiba-tiba diingetin nih. Apa tuh? Seberapa besar faktor Bapak Ibu Gembala Anda yang menemukan Anda dan membimbing Anda dalam kehidupanmu sebagai pendeta? Wah, sangat ya. Sangat besar. Karena nggak pernah ngebayang untuk jadi pendeta, nggak pernah kebayang untuk melayani. Jadi memang berawal dari ketika di kolam baptisan, Bapak Gembala yang arahkan saya untuk melayani. Kemudian pada saat pelayanan pun jujur nggak bisa nyanyi karena boy band kan kita lip sync ya. Mungkin anak band nyanyi beneran ya. Saya lip sync. Walaupun bisa nyanyi sebenarnya ya. Tapi hanya di kamar mandi. Tapi emang harus begitu kan? Iya, emang harus begitu karena kan memang harus perfect banget gitu. Iya kan, apalagi di gereja yang besar seperti gereja saya itu standarnya sangat tinggi. Nah, jadi nggak bisa nyanyi. Tapi tiba-tiba dipercayakan jadi WL. Nah, jadi WL dan dipercayakan untuk jadi WL Gembala Sidang itu jujur nggak sama sekali satupun orang yang mengajukan. Tapi satu ketika Ibu Gembala Tuhan ingatkan tentang saya yang pernah muncul di salah satu pelayanannya nanya, ada tuh WL yang Ibu bilangnya yang putih-putih itu. Ya bilang aja yang putih itu ganteng siapa tuh? Nggak ada gantengnya, putihnya doang. Gitu. Yang putih-putih itu karena Ibu nggak tahu nama saya. Akhirnya dipercayakan untuk jadi WL Gembala dan akhirnya lebih dekat dengan mereka dan mereka bimbing sampai hari ini. Dan Anda menemukan juga arti keluarga di penggembalaan beliau? Betul. Menemukan kasih Bapak juga? Mereka adalah orang tua rohani yang luar biasa. Oke, akhirnya kita sekarang dapat satu kesimpulan.
Apa tuh? Berarti untuk orang-orang yang mungkin selama ini hanya pesimis terus dengan diri mereka sendiri. Ya aku kan nggak seperti Pastor Marcel yang dibentuk dengan keluarga yang apa segala macam. Sebenarnya ada sebuah kesempatan emas, yaitu bagaimana kita bisa melihat Bapak Ibu Gembala di gereja lokal itu juga sebagai orang tua rohani kita dan keluarga kita juga. Amin. Gitu ya. Dan ya ini di hati pengen sampaikan bahwa brother pastor kita mungkin pernah diizinkan Tuhan tidak memiliki sosok seorang ayah, betul ya. Tapi dengan keadaan itu, Pastor Andi ngerti betul betapa pentingnya kasih seorang bapak. Jadi ketika Tuhan percayakan jiwa-jiwa anak muda yang mungkin ada di posisi itu, mereka bisa merasakan kasih seorang bapak dari seorang Pastor Andi. Kok pas banget sih. Karena yang aku terapin di anakku adalah aku harus selalu hadir di anakku, karena aku belum pernah merasakan papaku hadir di waktu jemput sekolah dan sebagainya. Jadi aku antar terus sampai sekarang. Well, Pastor, pengen banget bisa ngobrol lebih dalam, lebih banyak lagi. Hopefully one day kita bisa satu panggung gereja dalam ladang pekerjaan Tuhan. Tentu salam sayang hormat kami untuk istri dan juga anak, yaitu Yohana. Salam hormat dan salam kagum kami untuk orang tua Anda di Manado dan sekeluarga besar. Juga salam salut untuk Bapak Ibu Gembala Anda yang sudah Tuhan pertemukan sehingga Anda bisa ada sampai hari ini. Itu semua adalah benar anugerah Tuhan. Amin. Ya. Dan demikian pembincang-bincang kita dengan anugerah Tuhan yang nyata di hadapan kita, yaitu Pastor Marcel. Ada begitu banyak anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi jangan pernah menyerah, sebab di dalam Tuhan kaya dan limpahan anugerah dan kasih karunia-Nya. Tidak hanya tahun ini tapi juga tahun mendatang. Tuhan Yesus memberkati.